Assalamualaikum, Shalom, halo kawan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Melana Nandatama, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Akan mempresentasikan atau memaparkan materi penetapan harga pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Donius, Kevin Mahendra, saya sendiri Melana Nandatama, dan Rahmat Sutrisno. Pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa yang dibeli guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Baiklah, pada slide kali ini kami akan bahas tentang pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh ataupun diterima oleh perusahaan dari produk, baik itu berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan dan tentunya akan dijual kepada konsumen. Harga ini dapat dikatakan sebagai komponen yang vital ataupun penting lah atas suatu produk karena berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Di lain sisi, harga ini dapat menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen untuk membeli suatu barang. Seperti apa contohnya? Misalkan nih teman-teman memposisikan diri teman-teman sebagai seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk, yang dimana ada dua perusahaan yang menawarkan produknya kepada teman-teman. Perusahaan yang pertama kita sebut saja perusahaan A, dimana harga perusahaan A ini lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan B, sedangkan kualitas yang dihasilkan sama saja, maka otomatis teman-teman akan memilih ataupun membeli dari perusahaan B. Maka oleh sebab itu diperlukan adanya pertimbangan secara khusus ataupun spesifik untuk menentukan harga. Pada slide selanjutnya kami akan membahas tentang dasar penetapan harga. Menurut Mahfud tahun 2005, 136, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Pada layar teman-teman sekalian dapat teman-teman lihat pada gambar 1 yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan juga Gary Armstrong pada tahun 1996 di dalam buku yang berjudul Principles of Marketing yang diterbitkan oleh Prentice Hall Inc. di Englewood Cliffs, di mana disebutkan di situ ada dasar penetapan harga terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor internal bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pemasaran, yang kedua ada strategi bauran pemasaran atau yang lebih kita kenal dengan marketing mix ataupun 7P, yang ketiga ada biaya, lalu yang keempat ataupun terakhir ada metode penetapan harga. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, yang pertama ada sifat pasar dan permintaan, yang kedua ada persaingan, lalu yang ketiga ada faktor lingkungan lainnya. Slide selanjutnya akan membahas tentang tujuan penetapan harga. Menurut Ciptono tahun 2002, tujuan penetapan harga adalah yang pertama berorientasi laba, yang dimana perusahaan dalam menetapkan harga tentunya akan menetapkan harga yang bisa memperoleh laba yang tinggi. Lalu yang kedua berorientasi pada volume, yang dimana perusahaan dalam menetapkan harga untuk mencapai tujuan volume ataupun pangsa pasar. Lalu yang ketiga ada berorientasi pada citra ataupun image, yang dimana tentunya perusahaan dalam menetapkan harga untuk menciptakan citra ataupun image yang baik kepada konsumen. Lalu yang keempat ada stabilisasi harga. Lalu yang kelima ada tujuan lainnya, yaitu menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing ataupun kompetitor. Lalu selanjutnya ada mempertahankan loyalitas konsumen. Lalu selanjutnya ada mendukung penjualan ulang, ataupun yang terakhir ada menghindari campur tangan dari pemerintah. Ini akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami yang selanjutnya mengenai pengertian daripada markup atau dalam kurung penaksiran terbaik. Markup atau penaksiran adalah metode untuk menentukan harga yang pada umumnya dianggap paling mudah dan banyak diaplikasikan oleh berbagai macam perusahaan ataupun banyak perusahaan, sehingga markup dapat dikatakan sebagai penaksiran harga terbaik atau harga yang relevan.
Markup atau penaksiran adalah kenaikan harga atau total rupiah yang sudah dijumlahkan dengan biaya dari sebuah produk untuk menghasilkan produk jual ataupun nilai jual. Untuk selanjutnya, ada metode dalam penetapan harga markup. Yang pertama, metode dalam penetapan harga markup yang pertama adalah melihat kondisi kompetitor. Metode pertama yaitu penetapan harga dengan mengacu pada harga yang ditawarkan oleh kompetitor sebelum penentuan harga barang yang akan dijual. Namun, kelemahan dari penentuan harga ini hanya bisa dilakukan pada barang standar ataupun pada barang umumnya yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, metode yang kedua adalah menentukan target penjualan. Salah satu hal yang tak kalah penting dalam penetapan markup adalah menentukan target penjualan. Target penjualan perlu diaplikasikan sebagai acuan dalam menentukan total produk yang wajib terjual dalam rentan waktu tertentu. Hal ini penting untuk mengetahui berapa lama produk disimpan di gudang. Yang ketiga, metode dalam penetapan harga markup yang ketiga adalah menghitung biaya operasional. Menentukan biaya operasional baik dilakukan sebelum melakukan markup pada barang, produk-produk harus diperhitungkan biaya operasional per produksinya, meliputi biaya transportasi, biaya pengemasan, dan biaya komunikasi, serta lain-lainnya. Yang terakhir ataupun yang keempat, metode dalam penetapan harga markup yaitu menentukan target pengembangan. Sebuah usaha sudah seharusnya bisa mengalami perkembangan. Target perkembangan ini harus dipertimbangkan supaya profit yang dapat bisa berpengaruh pada pengembangan usaha. Itulah mengapa penentuan target pengembangan penting untuk dilakukan dalam menentukan harga markup. Selanjutnya, dalam perhitungan markup ada beberapa rumus yang dapat kita lihat di sini. Ya, di sini tercantumkan di slide bahwa rumus yang dapat kita lihat di sini bahwa harga jual sama dengan biaya beli produk plus markup. Nilai markup juga bisa disajikan dalam bentuk persentase ataupun boleh dikatakan persen dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Persentase markup sama dengan kali 100%, kali 100. Di sini ada kami mencantumkan sebuah contoh, ya, contoh perhitungan markup. Bagaimana contoh ini akan membuat kita melihat bagaimana perhitungan yang dijelaskan oleh rumus. Wahyu merupakan pemilik perusahaan A yang menjual produk konveksi. Hari ini Wahyu memiliki pesanan untuk membuat seragam seharga 4 juta rupiah dan jaket seharga 6 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi adalah sebesar 10 juta rupiah. Jika Wahyu menginginkan keuntungan sebesar 25%, maka Wahyu harus melakukan beberapa langkah berikut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menghitung total biaya pesanan, yaitu seragam, jaket, dan produksi. Menghitung total biaya operasionalnya. Nah, seperti yang dicantumkan di sini, yang sudah tertampil di slide ya, bahwa di sana dikatakan biaya pesanannya adalah 4 juta rupiah untuk seragam, 6 juta rupiah untuk jaket, dan 10 juta rupiah sebagai biaya untuk produksi. Nah, jadi total semuanya adalah 20 juta rupiah. Menentukan harga jual dalam persentase 25%. Ya, 25% sama dengan harga jual dikurang 20 juta. Dibagi 20 juta dikali 100 sama dengan 25 juta rupiah. Sehingga untuk mencapai markup yang diinginkan oleh Wahyu, harga yang harus Wahyu menjual ke pelanggan sebesar 25 juta. Inilah contoh daripada rumus perhitungan markup.
Kondisi ini bisa dibilang merupakan kondisi ekonomis. Pada skala ini, perusahaan dianjurkan untuk menahan atau tidak melakukan penambahan unit produksi karena akan berdampak pada kerugian perusahaan. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Markup adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan dari sebuah markup bisa membuat margin mengalami peningkatan. Margin sendiri merupakan tingkat keuntungan awal yang diperoleh dari barang atau jasa yang akan ditawarkan dalam 1%. Markup merupakan salah satu metode penentuan harga yang biasanya dianggap paling simpel dan paling banyak diterapkan. Metode ini adalah penentuan harga yang ditetapkan dengan tujuan tersendiri, yakni untuk menutup biaya tidak langsung serta laba rugi usaha. Bisa didefinisikan juga bahwa markup adalah strategi yang bisa Anda pakai untuk mengembangkan persaingan harga dengan kompetitor sejenis. Nantinya dengan menerapkan strategi markup yang cocok, usaha Anda akan menjadi pilihan pembeli. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.